Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di siang hari. Kita mencari berkah di malam ketujuh sekaligus menghibur almarhum guru besar kita Ustaz Sarwani yang baru saja ditinggalkan orang tuanya di malam ketujuh. Alhamdulillah berkah untuk beliau dan seluruh keluarganya. Dan jangan lupa di subscribe di dalam official dan kita saling support dan saling berteman. Jangan lupa follow IG-nya ada di link deskripsi. Ya, intinya sih kita di sini menghibur guru besar kita yang baru saja kehilangan orang tuanya Absa. Semoga Absa husnul khotimah dan ya udah ditonton aja lah, seru. Yuk. Malam ketujuh sama 60 ya, 60 belakang berjejer lalu sasaran itu hanya di kaki masih maji ya kata masalah kan kalau barang udah baik kamu nggak bersih bagus sama yang kulitnya dikeset atau dikuliti. Kan ketika seorang dikuliti sakitnya bagaimana? 1000 kali itu ya, bahkan lebih dahsyat ya. Terus kata malaikat Israel, benar yang aku berikan kepada engkau adalah yang selembut-lembutnya. Itu seperti itu ya. Cuma bagi orang mukmin ketika dicabut ruhnya diperlihatkan surga sehingga tidak begitu terasa, karena ada yang dilihat di depan yang lebih menarik, yang mendatangkan kerinduannya. Sama anak-anak sekarang, bocah kalau lagi nanti sunatan kayak begitu, sudah nonton apaan, dia main game, dia nonton video, dia fokus ke situ ya. Jadi ruh seorang mukmin tidaklah dicabut, melainkan Allah perlihatkan tempatnya di surga. Berbeda dengan orang kafir, wala yakhruju ruhul kafir, dan tidaklah keluar ruh seorang kafir hatta yaro, sehingga
Ia melihat makanamu tempatnya finari, berbeda dengan orang kafir. Sudah disebutnya begitu mengerikan, yang diperlihatkan raka bayangkan. Masya Allah ya. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yara mu'minu makanahu bil jannah, bagaimana seorang mukmin melihat tempatnya di surga, wal kafiru makanahu finnar, bagaimana pula orang kafir melihat tempatnya di neraka. Maka jawab Nabi alaihi salatu wasallam, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqad Jibril, Allah ciptakan malaikat Jibril. Itu bisa bacanya Jibril, 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 barang-barang Jibril. Tuh, ya, ada yang istirahat, ada yang mengistirahatkan. Jadi siapa yang dimaksudkan Nabi kemudian melanjutkan, al-abdul mu'minu yastarihu min ta'abid dunya wa ajaha ila rahmatillah. Jadi ketika meninggal, kalau hamba itu orang yang beriman, dia diistirahatkan dari apa? Min ta'abid dunya wa ajaha, dari capeknya hidup di dunia. Kita hidup di dunia, suka nggak suka pasti ada capeknya kan? Ada capek, lelah, stres, macem-macem dah. Hidup di dunia nggak ada orang bahagia terus, walaupun duitnya banyak, pangkatnya tinggi, ya, anak buahnya di mana-mana, tetap aja. Nah, orang beriman begitu dia meninggal, segala kesulitan, capek, lelah, gangguannya itu lepas, istirahat, tenang, bahagia dia. Berbeda dengan wal fajiru yastariku, orang-orang yang fajir, yang sebaliknya bukan orang beriman, orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang kafir. Wal fajiru yastariku al-bilad wa sajar wa dawam, yang istirahat bukan dia sedang menghadapi masalah besar. Yang istirahat kampung-kampung yang dilewatinya, pepohonan, bahkan binatang apapun yang dilewati. Kenapa? Ketika orang itu tidak taat sama Allah, orang itu kafir, ya, itu alam semesta sebetulnya mengutuk dia, terus saja mengutuk. Tanah, kampung, gak betah, gak mau dilewatin. Kalau diizinin buat telan orang kayak gitu yang gak taat sama Allah, tukang maksiat, tukang bersatu, sudah ditelan, ya. Dia terus melaknati, dia baru berhenti kalau orang itu mati. Jadi yang istirahat adalah alam semesta, kampung, pohon, segala macam istirahat. Udah gak nyumpain lagi, ya, udah gak keselai karena udah mati. Sementara kalau orang yang beriman, istirahat, ya, yang diperlihatkan adalah amal di bawahnya. Karena alam kubur itu yang kelihatan sempit bisa lebih sempit bagi orang yang tidak taat kepada Allah, tapi alam kubur yang sempit itu bisa menjadi tempat yang luas bagi orang yang matinya membawa amal soleh, orang yang beriman. Alam kubur yang kelihatannya gelap bisa tambah gelap, ya, tapi bisa menjadi terang benderang bagaimana amalnya. Atau alam kubur yang kelihatannya menakutkan bisa lebih menakutkan, tapi bisa menjadi tempat mudah-mudahan berkah alam taklim silaturahmi belum setuju tanpa terkecuali kita semua pulang pada bawa doa no yang pojok duit mata duit berkah silaturahmi tanpa terkecuali termasuk guru-guru kita yang mulia semua insya Allah pulang pada bawa amal. Tadi itu tuan rumah udah nyitir baik karena Allah Ta'ala gitu. Dan sekarang pertanyaan saya ngaji sama Kiai Muhammad Nuh, ngaji sama Ustaz Rizal Baudi bareng sama Buya Kiai Haji Muhammad Siddiq. Ini kadang-kadang lingkungan kita sholat tajiyah di kampung hutan, kampung panjang, kampung Pakba, termasuk Pebuaran, kalau ada orang sholat jenazah tuh
Selesai ketika mau ngedoain Sohibul Musibah suka nyiapin di kresek itu, disiapin tuh amplop-amplopnya buat hadiah guru-guru, ustadz-ustadznya termasuk jamaah yang sholat. Sederhana pertanyaan saya, nih yang kompak jangan pura-pura enggak jawab insya Allah masuk surga, cuman matinya habis ini. Coba jawab yang jujur. Itu kira-kira kalau Sohibul Musibah pas ketika mau doa terus ngasih hadiah sama guru-guru, ngasih hadiah sama yang bantuin sholat hadiah, terima jangan? Cuma 3 orang, yang lain mangap semua. Terima jangan? Terima. Yang kompak pada ada 500 orang ini. Terima jangan? Terima. Jangan sampai kagak diterima. As-sadaqatu wal istighfar hadiyatun ilal maut, kata Nabi. Tadi Kiai Bubar guru saya bahasa Arab, saya gini-gini mengajari bahasa Arab sama beliau. Anta kirdun, saya jawab lah, insan ya ustaz, saya bantu. Saya ingat sama beliau masih ganteng aja, beliau luar biasa, umurnya luar biasa, berkah posnya banyak beliau. Doakan beliau, pesantrennya termasuk Ustaz Rijal dan tanpa terkecuali guru kita, berkah pesantrennya, berkah murid-muridnya jadi solihin solihat semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi diterima tuh Pak hadiah istighfar tadi dipimpin sama guru kita, baca Yasin, salawat ala Nabi Muhammad, termasuk tim hadrah, yakin dan pasti nyampe pahalanya buat almarhumah insya amin Allahumma ya Rabbal alamin. 2 poin aja malam hari ini saya sampaikan. Ada sahabat Ansar bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, siapa sih mukmin yang paling afdal itu? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling afdal di antara orang mukmin itu adalah yang baik akhlaknya. Ini malam menuju hari timbul pertanyaan kita, bagaimana akhlak orang yang hidup terhadap orang yang mati? Baginda Nabi Muhammad menyampaikan dalam sebuah konteks hadisnya, uzkuru mahasida mautakum wa kufu'an masawi. Salah satu bentuk tata krama, akhlak, moralitas dan etika orang yang hidup terhadap orang yang mati, menyebutkan pahala akan kebaikannya, tidak perlu menyampaikan sesuatu yang kurang baik buat yang sudah mendahului kita. Insya amin Allahumma ya Rabbal alamin. Yang terakhir dibatasin untuk saya udah kode itu beliau. Yang kedua, sahabat Ansar bertanya, ya Rasul, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasul, siapa si mukmin yang cerdas itu? Apakah mereka yang tinggi titel duniawinya lalu gampang mendiskreditkan orang yang tidak punya pendidikan? Bukan. Apakah mereka yang punya jabatan yang tinggi lupa terhadap bawaannya? Bukan. Apakah orang yang banyak pengurusnya tapi lupa akan mampusnya? Bukan. Siapa orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya? Ini pas nasihat tadi Kiai Khalil dalam kitabnya. Salah satu orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya ada izin tafdil, akfaruhum lil mawti minka wa istidadan lima ba'dahu wa ulaika al-akyas. Orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya tiada lain tiada bukan yang selalu senantiasa memperbanyak mengingat-ingat akan kematian dan berusaha mempersiapkan kematian dengan amal yang lebih baik. Insya Allah. Termasuk ini acara tahlilan baik tidak? Baik. Terusin jangan. Lanjutkan tidak? Lanjut. Gaspol. Saya sering ceramah di Bekasi, lagi malam saya di daerah Cikarang. Belum lama saya di safari dakwah di daerah Jawa Tengah, Brebes, Tegal dan sekitarnya. Malam hari ini saya fokus ke Bang Ustaz Sarwani karena saya ingin silaturahmi sama guru-guru saya. Ternyata makna tahlilan pun tidak sebatas mengajak kepada beliau ahli musibah, tapi terhadap diri kita. Apapun musibahnya, manis kekirimnya, tersenyum atau dalam keadaan
sedih, kita tetap menyerahkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Al-Quran sampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul, orang yang biasa zikir, ingat kepada Allah, musibah silih berganti, tidak pernah henti. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dia serahkan kepada Allah. Ini tahlilan bagus, teruskan. Tapi izin sesekali kalau biasa tirakat, biasa yang ada bahasa komunitas toikot, mungkin tidak kayak begini doang Pak, ramai. Kenapa ramai? Semangatnya ada. Coba kalau zikir sendiri, nunutan nama orang Sunda mah, tahu nunutan Pak? Tahu? Ini udah semua capek, nunutan, ngantuk. Kalau bahasa yang baru namanya tidur, ngaji sebabi. Ingat sesekali Bapak, kalau lagi tirakat, zikir menyendiri. Saya sering tuh Pak. Saya pernah ikut sapu jagat, saya ikut jitu jamaah Ismul Haq, saya ikut JRA. Kemudian ada sapu jagat, saya terapin Pak, belajar zikir sendiri. Ternyata benar kayak oleh cobaan orang zikir sendiri. Saya pernah zikir sendiri Pak, itu ada yang tenang, ada yang suara kucing, ada yang suara harimau. Karena saya orang yang pantangan takut Pak, dalam satu ketika saya zikir lagi enak menyendiri, teman saya pada tidur, saya bangun Pak, dibilang saya sholat zikir enak terus. Ternyata ada bunyi yang bikin penasaran saya Pak, plak. Kan saya orang yang penasaran, gak takut saya Pak. Pintu depan saya buka, gak ada suaranya, sampai mulai kedengaran pelan-pelan, sampai kiri sama. Ternyata saya buka pintu belakang, suara yang tadi pakai kenceng Pak. Saya buka pintu belakang, hilangnya. Ternyata ada pintu yang kedua, saya buka kembali. Kurang masuk Pak, nenek-nenek sedang cebong. Nenek-nenek jadi Bangku kan sudah nenek. Berkah, Masya Allah. Berkah ketemu nenek-nenek. Thank you.